Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, sahabat channel ABM yang selalu setia menyimak kajian di ABM TV, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim meskipun dengan melalui video ini, dan semoga kita diberikan rezeki yang berkah, ditambah usia dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu ada surah yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat mengamalkan surah ini, mendengar surah ini, bahkan dari masyarakat yang kecil hingga masyarakat yang mempunyai tingkatan tinggi, sebut dengan para alimil ulama ataupun para pejabat, para kiai sudah tidak asing dengan surah yang selalu dirutinkan, yaitu surah Yasin. Surah Yasin itu disebut dengan qalbul Quran. Likulli syai'in qalban, setiap perkara itu ada hatinya. Wa qalbul Quran surat Yasin, dan hatinya Al-Quran itu ada surat Yasin, surah Yasin. Maka ada keutamaan bagi orang yang mengamalkannya, apalagi ikhwan fillah sudah banyak di kita itu mengamalkan surah Yasin di malam Jumat ataupun malam-malam yang lain, ketika ada acara tahlilan, acara syukuran, dan acara-acara yang lain selalu dibacakan surah Yasin. Acara haul dibacakan surah Yasin. Maka lantas dengan apa sih keutamaan dari surah Yasin itu ketika kita mengamalkannya? Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, maka ikhwan fillah yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya kita menulis salawat di kolom komentar. Karena apa? Karena orang yang menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah akan ampuni dosanya dan akan menjadikan pahala selagi salawat itu yang kita tulis masih ada, belum dihapus. Maka ikhwan fillah tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surah Yasin itu adalah surah yang terdiri dari 83 ayat. Surah ini sangatlah dahsyat, banyak keutamaan. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Bahkan waman qara'aha, barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Quran 10 marrat. Orang yang membaca surah Yasin, Allah akan tulis untuknya 10 kali membaca Al-Quran khatamah. Maka ikhwan fillah, alangkah banyak keutamaan dan faidahnya bagi orang yang mengamalkan surah Yasin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ada hadis, siapa saja orang muslim atau muslimat yang dibacakan di hadapannya surah Yasin, sedangkan orang muslim itu atau muslimat sedang ada dalam sakaratul maut, nazala alaihi ma bi'adadi kulli harfin asrata amlakin, maka akan turun 10 malaikat, yang mana malaikat itu yastaghfiruna lahum, akan meminta ampunan untuk orang yang sakaratul maut itu. Kemudian akan menyaksikan ketika dimandikan jenazah tersebut, wa yattabi'una janazatahuma, dan akan mengikuti hingga ke pemakaman. Masya Allah, luar biasa bagi orang yang sudah rutin mengamalkan surah Yasin. Mengamalkan surah Yasin itu ada perintahnya, kata Rasulullah, aksiru qira'ata hadhihi surah,
fa inna fiha khasa'isun katsiratun. Sesungguhnya di dalam surah Yasin itu ada khasiat yang banyak, maka perbanyaklah membaca surah Yasin. Sehingga di dalam syarah hadis ini, innal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi, barang siapa yang sedang kelaparan kemudian membaca surah Yasin, Allah akan berikan dari keberkahan surah Yasin, Allah akan berikan perutnya itu kekenyangan. Itu dari kurnia Gusti Allah. Barang siapa yang takut terhadap musuh, Allah akan hilangkan, Allah akan fakir. Bahkan wa in qara'ahal faqiru khalasa min dainihi, orang yang fakir, yang banyak hutang, yang terlilit hutang, ketika membaca surah Yasin maka akan dibersihkan, dibereskan, dilunaskan min dainihi, dari hutang-hutangnya. Dengan cara bagaimana itu Allah yang tahu. Cuman Allah akan memberikan bagi orang yang mempunyai hutang jalan keluar untuk bisa melunasinya melalui amalan surah Yasin. Namun ikhwan fillah, kita amalkan surah Yasin itu setiap malam, apalagi di malam Jumat, malam yang dianjurkan. Ada hadis yang menerangkan tentang surah Yasin dibacakan di malam Jumat. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan apabila kita mempunyai hajat-hajat, qadallahu taala hajatahu, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya bagi orang yang mengamalkan surah Yasin. Surah Yasin itu dibaca setelah sholat tahajud ataupun tengah malam, setelah sholat hajat ataupun sholat yang lainnya. Nah, waman qara'aha fi subhi, barang siapa yang membaca surah Yasin di waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka Allah akan jaga orang tersebut dari pagi hingga sore. Masya Allah, luar biasa ikhwan fillah bagi orang yang mengamalkan surah Yasin. Bahkan ketika kita dibacakan di atas kuburan orang tua kita atau kerabat kita, khuffifat anhu adzabul qabri, maka akan diringankan siksa-siksa kubur. Maka dengan itu ikhwan fillah, banyak keutamaan di dalam surah Yasin. Yang paling penting kita bacakan surah Yasin. Jika tidak bisa setiap hari, maka bacakan di malam Jumat. Kalau bisa kita bacakan setiap malam setelah sholat tahajud ataupun sholat malam yang lainnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan keberkahannya ketika mengamalkan surah Yasin dilandasi dengan niat yang ikhlas. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.